Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, wabil khusus Al Mukarram Romo Kiai Ubaidillah Sodakoh Ro'es Syuriah PWNU, Romo Kiai Tadhkir Mansur, Kiai Musyafa' Zain, Kiai Zainal Abidin, Kiai Badawi Bashir, Kiai Zainal Arifin, wabil khusus Ketua Tanfidhiyah PWNU Kiai Muzamil beserta seluruh jajaran kiai-kiai pengurus wilayah NU Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Gus Yusuf, Ketua DPW PKB beserta seluruh jajaran, para ketua-ketua Banom, PWNU, Ansor Fatayat, Muslimat, Ibnu IPPNU yang hadir yang saya cintai, para anggota DPR RI, DPRD, DPR RI yang hadir, Sekjen, Pak Hasanuddin Wahid, Pak Fathan Subhi, Gus Alam Dimyati, Bu Erma ini Ketua Perempuan Bangsa, anggota DPR dari Banyumas. Yang saya banggakan para anggota DPRD dan semua adik-adik yang hadir semua, yang saya cintai, saya sayangi. Saya sangat bahagia dan saya tentu kita semua marilah tiada hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Luar biasa rasa syukur kita karena hari ini kesehatan masih barang yang langka dan mahal. Kita semua tetap sehat walafiat. Ya Allah, moga-moga yang hadir, ya Allah mohon yang hadir senantiasa sehat walafiat. Ya Allah, berikan kepada semua yang hadir kekuatan kesehatan, keselamatan, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saya berterima kasih kepada Gus Yusuf dan Kiai Muzamil, juga tentu saja Al Mukarram Kiai Ubaid atas acara ini yang rutin tiap tahun, dan kebetulan saya ada acara dan bisa ikut bergabung. Tentu saya mengaturkan terima kasih dan rasa bangga. Mestinya hari Rabu ya Gus ya diajukan hari ini. Tentu saya sangat berterima kasih. Karena silaturahmi di hari-hari begini sangat penting sekali untuk kita laksanakan. Selain melaksanakan ajaran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga karena ada Pak Bupati di belakang tadi saya lihat, Bupati Blora. Terima kasih Pak Bupati. Selain itu silaturahmi di masa-masa kini, masa-masa hari ini sangat penting karena semuanya serba susah dan ketidakpastian. Pandemi yang sudah 1 tahun lebih dikit ini tidak kunjung selesai dan berdampak pada yang paling pokok adalah ekonomi. Ekonomi ini dunia lagi sangat sulit sekali. Alhamdulillah Indonesia meskipun sulit tetapi tetap bisa tegak berdiri karena kekuatan umat dan masyarakat yang kokoh. Kalau mengandalkan pemerintah tentu tidak sekuat hari ini. Kemandirian masyarakat, kekuatan masyarakat yang menopang kehidupan sehari-hari dengan jumlah penduduk yang begitu besar ini luar biasa menyangga ekonomi kita.
Di banyak negara sudah kesulitan bukan hanya menangani COVID-nya tetapi juga menangani ekonominya. Terakhir yang bencana besar terjadi adalah di India yang sudah tidak terkendali kehancuran COVID dan ekonominya. Malah ada yang lari ke Indonesia, satu pesawat orang-orang kaya itu. Lari ke Indonesia dan lari ke Turki kalau nggak salah. Inilah suasananya yang tentu Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan yang diikuti oleh umat yang memiliki basis kultural dan kekuatan silaturahmi yang mengakar di mana-mana akan sangat bermanfaat, memiliki daya topang ketahanan sosial sekaligus ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Muzamil tadi luar biasa, mengembalikan ghirrah awal Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatul Tujjar, di mana kemandirian ekonomi menjadi pilar penyangga kekuatan perjuangan agama. Kami sendiri baik di legislatif maupun di eksekutif memang punya 3 prioritas utama menghadapi pandemi dan pasca pandemi ini. Yang pertama, recovery pendidikan. Kita terus dorong mulai dari Pak Presiden, kementerian-kementerian terkait khususnya Kementerian Pendidikan, termasuk Kementerian Agama untuk benar-benar menjaga dan mengelola sistem pendidikan ini berjalan dengan normal. SDM kita yang tentu terancam kalau tidak kualitasnya tidak dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau perguruan tinggi relatif online masih terjaga dengan cukup efektif, tetapi mulai sekolah dasar menengah ini yang kemudian masih menjadi tanda tanya efektivitasnya. Perguruan tinggi pun online ini juga mengakibatkan kampus kita juga mati kutu sekarang, tidak punya peran. Bahkan terakhir 10 tahun terakhir ini kampus mengalami apa yang disebut kemandekan di berbagai produktivitas kampus. Ya alhamdulillah masih 1-2 kampus. Soal COVID misalnya saya baru dengar hanya 2 perguruan tinggi yang produktif. 1 UNER cuman ngeracik obat. Ngeracik saja, kombinasi obat ini itu untuk satu penanganan COVID. Yang satunya lagi UGM membuat alat Ginos untuk mengukur tingkat penularan COVID-19 ini. Yang lain belum kita dengar. Ini patut menjadi pertanyaan kita semua, kenapa 15 tahun terakhir bahkan terjadi kemandulan atau kemandekan di mana-mana. Belum lagi kita menghadapi satu keadaan di mana semuanya sedang berubah, semuanya sedang disorientasi dan mencari orientasi baru. Terutama di era sosial media, era teknologi informasi seperti sekarang, begitu cepat perubahan-perubahan yang di luar jangkauan nalar kita. Ini terutama adik-adik ini yang muda-muda ini, jangan pernah lupa bahwa selain kemajuan-kemajuan yang ada terpampang di depan kita melalui teknologi-teknologi terbaru, kita juga masih harus terus berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ketaatan kita kepada masa depan, bukan masa lalu ini. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masa depan, bukan masa lalu. Karena semua agama-agama di dunia, khususnya kekuatan Islam,
Ini lagi diuji oleh sejarah. Siapakah yang paling bisa relevan menjawab tantangan perubahan yang begitu kompleks, begitu menyeluruh di seluruh sendi kehidupan. Ahlussunnah wal Jamaah ternyata masih sangat berkesesuaian dan bisa menjawab seluruh tantangan. Bahkan terakhir ketika aliran-aliran Islam seperti Salafi, Wahabi dan aliran-aliran yang lain menguat dan mendunia, bahkan akhir-akhir ini mengalami kesulitan beradaptasi dengan perkembangan. Dan alhamdulillah Ahlussunnah wal Jamaah relevan dan diterima dengan baik. Islam Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang kalau paling populer adalah Islam rahmatan lil alamin, ini bisa diterima dengan baik. Bahkan Saudi Arabia pun yang dulunya cukup alergi dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Islam rahmatan lil alamin, di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman ini, MBS ini bisa beradaptasi dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dengan keadaan seperti itu, silaturahmi keluarga besar NU sekaligus sinergi juang. Yang pertama tadi pendidikan, yang kedua recovery ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah khususnya, adalah mutlak harus dilakukan oleh pemerintah. Dan hari ini pertanian, tadi Pak Kiai Muzamil cerita, pertanian memang menjadi idola solusi di masa krisis. Nah, kita harapkan bukan hanya di masa krisis, pertanian betul-betul menjadi solusi ekonomi nasional yang bisa menopang pertumbuhan pembangunan nasional. Yang ketiga, selain kita memperkuat basis-basis ekonomi, tentu peran negara atau pemerintah harus memperkuat seluruh landasan kultural kita. Apa itu? Ya, infrastruktur penopang kultural kita salah satunya adalah sejarah. Sejarah, alhamdulillah dulu kita mengawal misalnya resolusi jihad, kita bikin kirab dari Surabaya ke Jakarta, lalu kita bersama Pak Jokowi mengusung Hari Santri Nasional, lalu kita susul dengan, sampai waktu itu kita dorong film Sang Kiai menjadi sarana doktrin dan sosialisasi pentingnya sejarah keulamaan dan ke-NU-an diakui secara nasional, sampai kemudian lahirlah Hari Santri Nasional. Itu saja masih mendapat banyak tantangan, terutama terakhir buku sejarah masih menghilangkan peran Nahdlatul Ulama, terutama Hadratus Syekh dan para kiai-kiai yang jelas-jelas punya kontribusi besar buat bangsa dan negara. Nah, perjuangan ini tentu sangat berat dan tidak ada jalan lain kecuali kita bahu-membahu, terutama kalau krisis ekonomi tidak terkendali, akan ada resesi ekonomi. Resesi ekonomi hanya ada satu penyelamatan, yaitu ketahanan sosial, dan ketahanan sosial itu hanya kita yang punya, yang bisa mengendalikan. Oleh karena itu, fatwa atau perintah atau instruksi bahwa setiap masyarakat Indonesia harus berjamaah, berorganisasi, berjamiyah, itu mutlak. Setidaknya paling jelek dalam satu jamaah kecil, sehingga semua bisa terkonsolidasi dengan rapi, tidak compang-camping, dan penanganannya lebih sistematis. Oleh karena itu, dalam waktu dekat kita semua juga harus menyiapkan jejaring efektif, baik itu informasi, mengelola informasi itu nggak mudah, hoaknya itu nggak ketulungan. Kemarin PKB aja hanya didatangin tamu PKS, itu berita di bawah itu koalisi permanen gitu. Itu beritanya sudah nggak karu-karuan. Belum lagi banyak .com yang nggak jelas tapi diimani. Aneh-aneh .com tapi dijadikan rujukan.
Ini juga mengantisipasi. Artinya apa? Pentingnya kita menjadi kekuatan penjaga informasi yang tepat di masa-masa hoaks seperti ini. Yang kedua, jejaring solidaritas, ta'awun tadi. Solidaritas, tidak boleh ada yang ketinggalan di dalam menghadapi masalah-masalah yang di depan mata kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tentu saja mohon doa, terutama dari para kiai, adik-adik semua, mohon doa. Semoga kita semua dilancarkan perjuangan kita, semua ikhtiar, usaha keras kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan sedikit, semua survei terakhir itu PKB sudah masuk 3 besar. Awalnya saya nggak tahu kalau sudah 3 besar terus. Waktu acara Mukernas waktu itu Pak Jokowi yang mengingatkan. Heran saya, beberapa bulan terakhir semua survei PKB selalu 3 besar. Kalau nggak juara 2, juara 3 terus. Nah, ini artinya apa? Artinya peluang juara 2 tahun 2024 itu sangat mudah diraih untuk kemenangan PKB juara 2. Ya, moga-moga juara 1 juga meskipun nggak pede. Ya, habis Jawa Tengah PDIP-nya kuat banget itu. Nah, juara 2 itu artinya apa? PKB yang selama ini terkuat, terbesar di papan tengah. Kita ini terbesar di papan tengah, atau kalau ada yang menyebut partai Islam itu partai Islam terbesar gitu. Papan tengah terbesar itu sudah naik kelas menjadi papan atas. Nah, ini mohon doanya, yang pertama sukses selalu, yang kedua mohon doanya semua ikhtiar ini berjalan dengan baik. Baik meneguhkan kembali ikhtiar yang saya sampaikan tadi semua, juga tentu mewujudkan cita-cita Nahdlatul Ulama melalui jalur perjuangan politik. Terima kasih atas semuanya, mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.